Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teti Setiani dari STAI Ahsanta Jambi, dan saya dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 7 dari kelas A Sarolangun. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan artikel makalah proceeding yang berjudul Kondisi Pendidikan Anak Petani Karet di Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Pendahuluan, banyaknya anak-anak yang tidak bersekolah tentu merupakan permasalahan penting yang meminta penyelesaian secara bertahap. Kurangnya pendapatan orang tua dalam bekerja sehari-hari menyebabkan anak-anak di Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi telah menelantarkan pendidikan anak-anak mereka. Dan kalaupun tetap menyekolahkan mereka tetapi dengan biaya yang seadanya. Asalkan anak-anak mereka bersekolah, mereka telah senang meskipun dengan perlengkapan dan fasilitas belajar yang seadanya. Dengan demikian, orang tua di Desa Pasar sangat berkeinginan untuk mendidik anak-anak mereka sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Namun tidak mendapatkan penyelesaian masalah yang tetap untuk mewujudkannya. Dalam hal itu, orang tua tetap pasrah menghadapi kehidupan ekonomi yang demikian. Selanjutnya, metode yang kami gunakan, penelitian ini dilakukan di Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Penelitian ini mengkaji tentang kondisi pendidikan anak petani karet di Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun. Penelitian ini berbentuk kualitatif dengan pola deskriptif yang dilihat melalui sudut pandang pendidikan, instrumen pengumpulan data yang digunakan Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil pembahasan yang pertama, hasilnya dokumentasi penulis di Desa Pasar atau saya sebagai penulis di Desa Pasar, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, di mana ada sejumlah anak yang bersekolah di tahun 2020 adalah, ini ada tabel 8, keadaan pendidikan anak petani karet yang sedang bersekolah berdasarkan dusun di Desa Pasar, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi tahun 2020. Sumber data diambil dari Kantor Kepala Desa Pasar, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi tahun 2020. Adapun tabelnya di sini ada 4 dusun. Nah, dusun 1 yang sekolah SMP atau sederajat ada 8 anak, SMA ada 2 anak. Kemudian masuk dusun 2, SMP sederajat ada 3, SMA sederajat ada 2. Dusun 3, SMP sederajat ada 8, SMA sederajat ada 9. Dan dusun 4, SMP sederajat ada 14, dan SMA sederajat ada 7. Jadi jumlah keseluruhan 4 dusun ini, SMP sederajat ada 33 anak dan SMA sederajat ada 20 anak. Tabel 9, keadaan pendidikan anak petani karet berdasarkan rukun tetangga di Desa Pasar Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi tahun 2020. Sumber data ini saya ambil dari Kantor Kepala Desa Desa Pasar, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Jambi tahun 2020. Di sini ada 10 rukun tetangga atau 10 RT, di mana jumlahnya rukun tetangga atau RT 1, SMP sederajat ada 5, SMA ada 1, kemudian RT 2 ada 3 SMP sederajat, SMA ada 1, RT 3 ada 2 SMP sederajat, dan SMA ada 1. Saya lanjutkan kembali sampai RT 04, SMP sederajat ada 1, SMA sederajat ada 1. RT 5 ada 5 anak SMP sederajat dan 1 anak SMA sederajat. Sampai seterusnya bisa dilihat di tabel ini 10 RT. Jadi jumlah keseluruhannya SMP sederajat ada 33 anak dan SMA sederajat ada 20. Nah, jumlah ini diketahui bahwa kondisi pendidikan anak yang ada di Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi tahun 2020 kurang mengalami kemajuan dan peningkatan, di mana para anak belum bebas untuk memilih pendidikan yang mereka inginkan. Selanjutnya, pembahasan. Nah, di sini orang tua adalah penanggung jawab bagi anak
dan orang tua bertanggung jawab bagi kelangsungan hidup seorang anak juga. Peran ini berbagi antara seorang ayah dan ibu. Seorang ayah memiliki tanggung jawab untuk memimpin jalannya suatu keluarga. Kesehatan dan kebaikan yang tercipta dalam keluarga berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab seorang ayah. Tidak dapat disangka lagi seorang ayah tidak dapat lari dari tanggung jawab ini. Berdasarkan pengamatan di atas, memang terlihat untuk menunjang belajar anak, tidak ada upaya untuk menyediakan fasilitas belajar yang memadai dari orang tua karena tidak memiliki biaya. Untuk itu, selanjutnya, pengamatan saya sebagai penulis terhadap keluarga, di sini saya meneliti Bapak Mustarin, orang tua dari Jumina, di mana juga menemukan bahwa ada juga sebentuk motivasi yang diberikan orang tua untuk kegiatan belajar anak di rumah, di antaranya dengan memberikan hadiah berupa buku jika anak mereka meraih prestasi yang menggembirakan di rumah, atau akan memberikan sepeda untuk mereka jika mereka memiliki prestasi di sekolah, karena memang Bapak ini memiliki pendapatan keluarga yang cukup besar, yaitu lebih dari 1 juta. Hasil pengamatan di atas menjelaskan bahwa ada juga satu keluarga yang masih memberikan dukungan bagi kegiatan belajar anaknya di rumah. Hal ini ditandai dengan adanya pemberian hadiah tadi yang dijanjikan kepada anak agar anak giat belajar dan menekuni aktivitas ini dengan sungguh-sungguh. Namun orang tua yang seperti ini hanya ada satu keluarga yang saya temui, yaitu dari keluarga Bapak Mustarin saja, karena selebihnya masih kekurangan kebutuhan fasilitas belajar. Kesimpulan dari makalah prosiding kami tadi, yaitu kondisi pendidikan anak petani karet di Desa Pasar Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, di mana orang tua banyak yang berpenghasilan rendah, yang bekerja sebagai petani karet, sehingga tidak mencukupi untuk membeli atau menyediakan kebutuhan sekolah bagi anak mereka. Daftar pustaka saya ambil dari Abdullah Nasihullah tahun 1981, Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam Semarang, Asyifa. Kemudian Abdullah Nasihullah tahun 81, Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam Semarang, Asyifa Jilid 2. Agus Sujianto tahun 96, Psikologi Kepribadian Jakarta Bumi Aksara. Amirul Hadi dan Haryono tahun 98, Metodologi Penelitian Pendidikan Bandung, Pustaka Setia, dan Hasan Ayub tahun 94, Etika Islam Menuju Kehidupan yang Hakiki, Bandung Trigenda Karya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi makalah prosiding saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang sempurna, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.